Halo guys, kembali lagi di channel Underscore Zaman Now. Dan pada kesempatan kali ini bersama kembali Bung Bima. Halo Bung Bima, apa kabar Bung Bima? Halo Andre Taulani gimana? Masih semangat ya untuk membahas Masih. bola nih. Kita membahas tentang timnas kali ya Bung Bima ya di Oke, kesempatan baik-baik. kali Timnas ini apa nih. nih? Zimbabwe. Waduh, Curaçao. Oke, gimana nih Bung Bima? Pertandingan hari ini gitu ya. Pertandingan hari ini Indonesia melawan Curaçao. Menurut Bung Bima, analisa pertandingannya seperti apa? Oke, secara overall dulu ya. Secara overall Indonesia bermain sangat baik ya dan layak menang. Kalau kita beralih ke permainan ya, babak pertama itu 15 menit awal itu gue sangat lagi-lagi gue hampir mengejat seorang Sinteyong ya. Ini kalau timnas senior yang main nih, kalau laga pertama habis training camp nggak main lama nih selalu kendor gitu. Terbukti kan kita kebobolan 0-1. Kemudian 5 menit berlalu kita dapat satu peluang ya, momentum ketika Mas Derajat dapat bola dan dengan assist, meskipun itu diblok, namun kesempatan kedua lagi-lagi melalui skema satu sentuhan yang sangat baik di depan gawang. Mas Derajat oper ke Klok, offset. Kalau itu wasit Indonesia itu offset gue bilang. Namun beruntung kita nggak ada wasit Indonesia ya. Karena itu tadi gue ngerain juga offset, namun di angle lain ternyata nggak offset, dan ya sangat layak ya. Itu gol yang sangat bagus dari skema satu sentuhan. Dimas Derajat juga tenang sekali mengoper bola ke Klok, dan Klok dengan ketenangannya langsung menceploskan bola ke gawang daripada Curaçao. Kemudian dari 1-1 gitu menjadi game on ya untuk tim Indonesia. Kita menyerang terus dan dengan lemparan ke dalam dari Arhan ya, dengan sedikit sentuhan dari seorang Fahrudin 2-1. Namun habis 2-1 justru langsung kebobolan 2-2. Dari 2-2 kan sebenarnya Curaçao tidak banyak peluang ya. Kita banyak mendapatkan bola, kita menguasai bola, kita menyerang, dan ya ternyata tidak bisa menambah gol di paruh babak pertama. Masih paruh babak kedua, lagi-lagi yang gue suka sebenarnya apa dari pemain malam ini, nggak ada lombol-lombol ya dari anak-anak tim Indonesia, dan yang terpenting adalah cepat sekali melakukan passing. Itu yang harusnya menjadi apa namanya, istilahnya sebuah apa ya, Nilai ingatan tambah ya, ya. ataupun Ya. yang harus yang selalu diingat oleh anak-anak timnas Indonesia. Karena sepak bola modern kali ini, karena sepak bola modern sekarang adalah sepak bola yang tidak terlalu lama menguasai, tidak lama-lama satu pemain menguasai bola, langsung satu sentuhan, dan itu terbukti ya. Suara Sau sangat kesulitan dengan pemain seperti itu, dan kita ada lagi momentum. Sebenarnya ini tuh gue kira Arhan akan passing bola ke sisi kanan ya, ada Yakob Sayuri ataupun siapa situ, namun gue gak menyangka seorang Dimas Derajat berani yang melakukan back heel, dan ya bola sangat cantik gitu dari Dimas Derajat. Insting seorang nomor 9 terlihat jelas di situ. Kemudian habis 3-2 lagi-lagi Curaçao tidak menunjukkan sebuah keistimewaan ya. Meskipun ini peringkat 84, namun kan Curaçao ini bisa dibilang lagi dalam masa sulit gitu, karena dalam 6 pertandingan selalu kalah gitu, dan kalahnya juga selalu dibantai ya, 4-0, 4-0 gitu. Ya lagi-lagi secara permainan 90 menit, meskipun Curaçao 84 kita 194, di lapangan tidak terlihat sama sekali, karena memang mungkin tidak terlepas dari Curaçao sedang ada masalah, gue nggak tahu masalah apa yang sedang terjadi. Namun sebuah keistimewaan permainan, sebuah kekhususan permainan, sebuah permainan yang mestinya ditunjukkan oleh peringkat 84, namun ternyata tidak ya. Dan ini terbukti sebenarnya peringkat itu bukan mencerminkan sebuah kualitas, namun bagaimana kita bisa mengemas itu menjadi berkualitas ketika kita bisa bermain tenang, kita bisa bermain menyerang. Karena kalau kita ingat-ingat lagi kan, Filipina sekarang ada di peringkat 121 dunia, namun kita seringkali mengalahkan Filipina. Dan itu yang harus menjadi lagi-lagi sebuah ingatan untuk seorang PSSI untuk mengundang-undang negara-negara yang memang secara peringkat ini jauh gitu. Namun jangan
ada tingkat-tingkat yang kita namanya terkenal, seperti misalkan kalau di Eropa tuh ada Hungaria, ada Republik Ceko, itu mungkin bisa diundang gitu. Ataupun Islandia, sekarang Islandia kan juga dalam masa yang tidak baik itu, setelah mereka 2018 cukup produktif, cukup superior ya dengan Sigurdsson di depan gawang, kali ini tidak lagi gitu. Dan habis ini mungkin karena kan setahu gue FIFA match ini terakhir ya, karena November itu habis langsung Piala Dunia, mungkin habis ini langsung AFF gitu. Harapan gue ketika nanti Piala Dunia November, ketika ada kesempatan untuk FIFA match dia aja gitu. Itu sih mungkin. Oke, mantap. Jadi strategi bagus ya dari Sintayong, nggak main long ball lagi gitu ya. Bisa Oh, di iya, ya, satu kalimat satu lagi nilai mungkin plus tambahan ya. lupa gua. Apa? Lagi-lagi ini menjadi sebuah apa namanya pelajaran untuk Sintayong. Ketika ketika kita berani bermain secara menyerang, menguasai bola, itu terbukti kita bisa menang itu. Di menit awal kita nggak berani keluar, namun ketika kita berani keluar, ketika kita berani menguasai bola, tercipta sebuah peluang dan kita cetak gol, itu terbukti kita menang gitu. Dan ya itulah mungkin yang harus selalu diingat-ingat oleh Sintayong di U20, U23 dan senior, bermainlah menyerang gitu. Tapi ya jangan menyerang kayak Bielsa. Kalau Bung Andre tahu Marcelo Bielsa itu dia nyerangnya tuh ada otak itu. Lawan Manchester City, lawan Liverpool dia bermain terbuka. Maksud gue tuh bermain nyerang adalah bermain sebagaimana kita tahu porsinya gitu ketika menghadapi lawan-lawan yang masih di level kita atau levelnya masih di dua level di atas kita bisa bermain tenang. Tapi kalau lawannya udah Korea Selatan, udah Jepang, udah tim-tim yang 50 dunia ya ibaratnya, ya kita bermainnya rada aman aja. Aman di sini maksudnya bukan untuk bertahan ya, namun kita tetap menyerang, kita tetap menguasai bola, namun dengan porsi yang tidak berlebihan gitu. Jangan sampai kita menyerang namun nanti kita membuka celah untuk bisa dimanfaatkan oleh para pemain lawan gitu. Oke, mantap sekali Bung Bima. Oke, Bung Bima melihat hasil tadi apakah cocok untuk timnas Indonesia 3-2, apa bisa lebih banyak lagi golnya sebenarnya yang bisa diciptakan? Kalau lebih mungkin bisa ya bisa tidak ya, karena Hmm, peluang emas kan mungkin hanya tadi terakhir Irianto ya, ketika Rafli lagi-lagi mungkin ini strategi Sinteyong ya untuk para strikernya tidak terlalu lama masih bola, langsung umpan pantul ke Tebet Irianto dan terbukti itu kembali menjadi sebuah ancaman. uh, berbahaya ya, Ya. seperti gol dari Klok, namun sayangnya diantisipasi dan offset juga itu mungkin. Oh ya. Oke. Cukup 3-2 cukup. Cukup ya 3-2 ya. Oke. Dengan Mungkin ya, jadi satu gol dari Koraso ya sangat disayangkan karena sebuah kesalahan ya, dari Elkan Bagot, namun ya itu sepak bola tidak bisa dihindarkan ya oleh ya, seorang betul pemain center back. manapun. Iya, manapun. Iya. Oke, Bung Bima. Bagaimana dengan penampilan perdana dari Yakob Saruri nih? Ya, mungkin pemainnya mungkin ini posisi Asnawi ya. Dia menggantikan posisi Hmm. Asnawi. Apakah dia sudah berperan cukup baik atau masih mending Asnawi? Kalau secara apple to apple kita kan nggak bisa membandingkan Asnawi dengan seorang Yakob, karena Asnawi sendiri sudah dari timnas U19, U23 ya, dan juga senior, dan Asnawi sudah banyak tampil untuk timnas Indonesia. Gue pikir kalau dibandingkan ya masih belum bisa ya, karena level daripada Asnawi sudah tinggi ya. Terlebih lagi dia sekarang main di Korea ya. Namun kalau melihat secara overall permainan tidak buruk ya penampilan dari seorang Yakob, hanya saja mungkin bertahan ya, karena seringkali kita lihat atau gua lihat tuh seringkali terupas terjadi di areanya seorang Yakob, meskipun itu bukan salahnya Yakob, karena ketika Yakob langsung mempressing pemain, harusnya ada yang mengcover bola gitu, ataupun misalkan juga bisa Yakob jangan sekali ambil nih, atau jangan jangan langsung bayang-bayangin gitu, di main to main bola saja gitu. Mungkin sih dari secara bertahan, kalau secara menyerang atribut Yakob ini sangat baik ya. Hanya saja mungkin dia belum mendapatkan sentuhan dari pemain lainnya ya, seperti ketika dia sangat agresif ya bermain di PSM. Mungkin kalau gue boleh saran dan sedikit candaan juga di Twitter itu, mungkin Sintayong juga bisa mengajak adiknya ya, seorang Yanji Sayuri,
saya menjadi sebuah senjata baru juga ya kan. Yancilnya seorang bek kanan, seorang Yakobnya seorang sayap gitu. Bagus sih, mungkin 7 lah nilainya gitu. Ataupun 7,5 Oh daripada ya, seorang Yakob. ya. Oke, mungkin nanti seiring ininya ya bisa menyesuaikan ya. Kan mungkin Asnawi nggak dipakai terus-terusan gitu ya. Iya, karena Asnawi kan juga sekarang dia di Korea kan juga seringkali bermain sebagai sayap ya, ketika Ya, formasi 3 back dia bermain di posisi sayap, ataupun juga seorang Asnawi sekarang dia bermain juga ke tengah gitu. ya Mungkin benar. yang menjadi perbedaan antara Asnawi dan juga Yakob ini, Asnawi bermainnya agak lebih ke tengah ketika dia Hmm, maju ya, namun seorang Yakob dia akan berada di kanan ya, akan berada di sayap kanan ketika dia maju, itu mungkin sih perbedaannya. oh iya, Atribut bertahan Asnawi kan dia karena naturalnya seorang defensive midfielder ya, sedangkan Yakob naturalnya adalah seorang sayap ya. Jadi mungkin ada perbedaan itu saja sih. oke, mantap. Dan satu lagi mungkin yang suka juga dari Jakob adalah dia dalam permainan kali ini dia tidak membuat sebuah kesalahan ya, ataupun kepanikan yang biasanya terjadi di para pemain-pemain debutan. Namun gue nggak ngeliat itu di seorang Yakob Sayuri. Oke, nggak ada ini ya ketegangan ya. Yang Iya betul. oke, Mainnya lepas banget. oke lepas banget ya. Oke. Menurut Bung Bima nih untuk prediksi pertandingan kedua, kira-kira timnas Indonesia memakai formasi yang kurang lebih sama atau mencoba pemain lainnya nih seperti Ferrari atau Sananta yang mungkin baru join ya timnas ini. Oke. Kalau soal prediksi, mungkin Sinteyong akan memakai strategi yang sama ya, dengan formasi 3-4-3. Mungkin ada perubahan, mungkin ada di sektor back yang mungkin akan bisa istirahat dulu digantikan oleh seorang Ferrari, ataupun Ferrari akan bermain di tengah ya, menggantikan Ahmad Irianto. Mungkin saja itu akan terjadi, karena ataupun bisa juga formasinya tetap ya dengan line up yang sama persis seperti tadi, namun di babak kedua mungkin bisa Fahrudin bisa diganti. Tapi kalau Sinteyong berani sih, gue berharap Ferrari akan menggantikan Fahrudin ya, ataupun Rizky Ridho yang akan terlihat dengan Ferrari dengan formasi 4 back gitu. Karena bagaimanapun juga kan ini kesempatan Sinteyong untuk melihat para pemain ini siap ataupun tidak. Terlebih lagi kan Kuarasau dalam keadaan yang sangat tidak baik, bahkan gue bukan tidak baik lagi, sangat tidak baik. Dengan permainan seperti tadi, ya gue pikir ada kesempatan untuk melakukan rotasi, namun jangan rotasi-rotasi yang berlebihan gitu, untuk bisa menandingi lah istilahnya di babak pertama kekuatan daripada Kuarasau. Untuk Sananta tadi sebenarnya masuk ke menit ke-70 kalau tidak salah. Awal-awal Sananta ini kan kita lihat sangat agresif ya, namun habis tubrukan tadi gue melihat mungkin ada masalah ya, karena tadi sedikit ada apa namanya, kelelahan. Gue tadi melihatnya sebuah kelelahan ya, bukan sebuah cedera, tapi ataupun apa gue nggak ngeliat ataupun cederanya yang dan berakibat sebuah kelelahan, karena tadi ketika dia lari dan ketika mempressing dia jalan gitu, gue ngeliat wah ini kok kelelahan, dan akhirnya diganti oleh Rafli ya di menit 80. Untuk Sananta mungkin di besok pertandingan tanggal 27, gue pikir kalau kalau kondisinya fit mungkin Sananta akan bermain dari awal, namun kalau kondisinya tidak fit, gue justru ingin menaruh seorang Rafli ya, bukan gue seorang fans Arema, namun gue ingin agar timnas Indonesia ini tidak tergantungan oleh sosok daripada Dimas Derajat gitu. Karena Ya, benar. untuk berjaga-jaga saja, karena kan ya Ya, yang cedera kita ya. mau tentunya Dimas Derajat itu selalu fit ya, namun namanya pemain sepak bola nggak ada yang terbebas dari cedera ya, meskipun Ya, ada pemain yang tidak pernah cedera. Kalau Bu Andre tahu, Inaki Williams itu dari 2016 kalau tidak ya salah ya, benar. nggak pernah cedera, nggak pernah Akhir-akhirnya absen cedera. pertandingan epic dulu, itu sangat gila ya mungkin. Iya, Itu saja sih mungkin untuk Sananta. iya Terlebih betul. lagi sekarang Sinteyong membuat sebuah kekhususan ataupun sebuah khas ya Ya, daripada strikernya, yakni nggak usah banyak ya, pegang bola, nggak usah mencetak gol, yang penting dia bisa berguna ya untuk menjadi pantulan oleh para pemain ya. lainnya seperti Klopp ataupun Kambuaya. Striker ya, berarti ya Oh ya, posisinya. mungkin gue kalau untuk main satu lagi gue ingin melihat seorang Syahrian Abimanyu sih untuk main. Iya, betul ya. Sarena Abimanyu tuh terkadang umpannya itu loh ya.
yang Nah, iya cukup benar. membahayakan dia. Umpan-umpannya bagus banget. Nah, Hmm. umpan-umpannya terobosannya itu sih terupasnya Iya. bahaya. Tahlian Abimanyu ini mungkin sedikit mirip dengan Evan ya. Iya, Bedanya Evan ini kaki kanan, sedangkan Tahlian Abimanyu ini kaki kiri. kaki Ya, kiri. ya benar. Oke, Bung Bima. Kita lanjut nih. Masih banyak di pembahasannya sih sebenarnya tentang timnas. Masih semangat ya. Oh, oke, siap-siap. Oke, perlu dicermati nih Bung Bima nih. eh kita tidak melihat nama Dewangga dibawa. Alfeandra Dewangga. Menurut Bung Bima kira-kira kenapa Alfeandra Dewangga tidak dicantumkan di skuad timnas kali ini? Iya. Kalau soal Dewangga, gue nggak ingin mengomentari soal bagaimana dia akhir ini, mungkin Bang Andre tahu ya, kan lihat masalah. Namun kalau secara permainan gue nggak begitu tahu ya, karena jujur saja nggak seperti musim lalu gue sering kali nonton PSIS. Di musim ini gue jarang kali nonton PSIS gitu. Oh iya. Namun kalau boleh dianalisis ataupun dicermati, mungkin ini tidak terlepas dari permainan PSIS ataupun penampilan PSIS yang kurang baik ya. Meskipun di awal-awal liga ataupun di pramusim sangat superior, namun justru di liga tampil sangat tidak baik ya. Mungkin sih yang agak berbeda, ataupun mungkin uh, Sinteyong ingin mencoba sesuatu yang baru gitu. Karena kan Dewangga ini mungkin gantinya seorang Ferrari gitu ya, sama-sama seorang bek tengah, namun atributnya nggak hanya bertahan gitu, bisa menyerang juga. Mungkin Ferrari ini penggantinya seorang Dewangga itu sih, mungkin sih Sinteyong ingin mencoba gitu, karena kan Dewangga juga bermainnya ketika di timnas nggak sebagai pemain center back ya, lebih bermain sebagai holding midfielder, seorang pemain gelandang bertahan. Dan itu mungkin tadi ada Ahmad Irianto dan juga Ferrari, karena Ferrari kan di timnas U19 dia bermain sebagai bek kanan ya, dan mungkin di timnas ini Ferrari akan bermain sebagai holding midfielder juga seperti Ahmad Irianto dan juga Dewangga. Mungkin itu sih yang Oh, jadi tidak, pengganti kenapa Dewangga alasan Ferrari ya? kenapa Dewangga nggak coba ya, Iya. karena ingin mencoba Mau seorang nyoba Ferrari. Ferrari ya benar ya. Kalau Sananta posisi aslinya apa ya Bung Bima? Kalau Sananta posisi akhirnya itu striker sih kalau salah sih, Oh, emang striker murni ya. oh striker Coba ya. ya, boleh dulu di Transfermarkt coba ya, karena Oke, siap. kalau Transfermarkt tuh kan Karena ini gue baru namanya tahu sih akurat. Sananta, baru tahu namanya Sananta. hmm. Gua kemarin nonton pertama Sananta tuh pas di AFC apa di mana ya, Hmm. emang bagus sih. Bawah ya, usia bawah ya dia ya. Naik ke timnas Enggak, senior. dia enggak main di PSM dia. Oh, PSM. Oh ya, nanti sambil cari ya Bung Oh, Bima. Oke. iya. Oke, kita lanjut nih Bung Bima ke pembahasan berikutnya nih. Jadi tentang apa namanya Bung Bima yang perlu dicermati, kita ada stadion ya, Bung Bima ya. Iya, iya. Ya, Bung Bima langsung ketawa ya. Oh iya benar, Sananta posisinya seorang Ya, center forward ya. murni, nggak bisa bermain di sayap, nggak bisa bermain di kiri. Berbeda dengan Dimas Derajat dan juga Rafli ya. Nah, Dimas Derajat bisa bermain sebagai right winger, Rafli bisa berarti bermain berarti sebagai mainnya seorang playmaker. posisi apa striker ya, ujung Iya, tombak ya. posisi striker murni ya benar. Ya, oke. Sananta striker murni beneran nggak bisa bermain di kanan kiri. Oke. Gua izin share screen ya nih Bung Bima. Oke, siap. Mana tadi ya? Aduh. Oke. Berarti posisinya ujung tombak ya. Gitu. Hmm. Oke. Bentar. Kita kalau udah masuk kasih tahu ya. Oke, oke. Udah masuk. Oke. Ini tadi ada statement ya. Jadi kenapa tidak di JIS tapi pilih di GBLA ya? Karena terkait kebutuhan dengan animo. Emang menurut Bung Bima kita emang harusnya udah layak di JIS atau di GBLA udah cukup sih sebenarnya? Kalau berbicara soal nggak layak, sangat layak bermain di JIS, karena kondisi GBLA ini setelah PON Jabar sangat memprihatinkan gitu, mulai dari lapangan pertandingan yang meskipun salah lapangannya baik, dan juga dimulai dari tribun ya, yang kita lihat sendiri ya, nggak dalam kondisi yang tidak terawat gitu, cat-catnya sudah mulai apa namanya, ibaratnya sudah nggak berwarna lagi ya, Iya, sudah pudar berbeda ya. warnanya, Iya, sudah pudar. iya. Terlebih lagi kan gue nggak tahu ya, perihal tiket ini meskipun sama-sama di GBLA sama apa enggak ketika yang bermain Persib, karena ketika Persib bermain di GBLA juga nggak ramai gitu, karena soal
pertukaran tiket dari e-tiket ke tiket ulang itu sangat jauh gitu. Jaraknya itu sekitar 17 km dari GBLA ya. Kalau Persib main, dan gue nggak tahu ketika timnas main ini pertukaran tiketnya dari e-tiket ke tiket gelang ini sama apa enggak gitu. Kalaupun sama ya itu bisa menjadi jawaban yang menyelamatkan PSSI. Iya benar. Kenapa tribunnya kosong? Namun kalau nggak sama pertukaran tiketnya, ini menjadi sebuah gestur ya. Jadi sebuah gestur daripada fans-fans Indonesia, dan bahkan seorang fans-fans Jabar aja ini dia menolak untuk sebuah istilahnya gerakan daripada Iwan Bule yang dalam tanda Nah, kutip ingin menyalonkan gubernur Jabar Gubernur gitu. Jabar ya. Iya. Ya, ya. Dan kalaupun ini memang beneran ini sebuah gestur dari seorang fans sepak bola Indonesia, khususnya Jabar gitu, ini kan menjadi sebuah tentunya sentilan yang sangat keras oleh untuk seorang PSSI terutama Iwan Bule gitu. Karena apa? Karena jelas dari kualitas stadion, dari kualitas apa namanya, penunjang-penunjang hal lainnya, ini JIS sangat luar biasa ya Iya, gitu. benar. Dimulai dari bagaimana dia ada dari ada atap buka tutup yang bisa Otomatis ya. otomatis ketika ada sebuah hujan, kemudian juga ada lapangan, kemudian juga ada tribun menonton yang sangat baik gitu ya. Ya. Ini menjadi sebuah gestur kalau gue melihatnya gitu. Namun kalaupun ini menjadi apa ya istilahnya, sebenarnya juga ada hal lain. Gue melihat bahwa seringkali justru timnas ini ramai ketika main Sleman gitu. Sleman terus di GBK ya. Gelora Delta Sidoarjo gitu. Ya. Itu justru lebih ramai gitu. Karena gue beberapa kali nonton timnas juga nggak sebegitu ramainya. Karena apa? Mungkin ada sebuah kegelisahan juga ataupun sebuah gestur lagi-lagi ya yang tidak ingin melihat timnas Indonesia, karena lagi-lagi seorang apa namanya PSSI terutama ya sebagai seorang organisasi tidak menjalankan tugasnya dengan baik gitu sih. Oke, oke. Apalagi itu di Pakansari ya gitu. Iya. Dan seringnya banjir kalau dibandingin JIS ya sangat-sangat Iya, paling enggak ya jauh kenapa sekali ya. tidak di GBK aja gitu ya? Paling enggak. Kalau GBK kan sedang perawatan rumputnya ya. Kemarin Oh, masih tuh perawatan. bahkan kemarin tuh rumputnya nggak ada. Sekarang rumputnya baru ada lagi. Kemarin tuh bener-bener tanah, baru bener-bener dari Oh, awal, oke. karena GBK kan stadion lama ya, jadinya dia Iya. masih rumputnya masih yang ditanam langsung gitu, masih tanah. Berbeda dengan JIS yang apa namanya Tarik gitu ya, sintetis kayak yang karpet gitu di ya. karpet gitu. Oh, iya. Oh ya, satu poin lagi mungkin berbicara soal stadion ini. Kalau Andre tahu ketika 2016 gitu ya, SMA kelas 1 ataupun kelas 2 ya, itu gue Stadion apa nih? nonton JIS ya? Pakansari. Oh, Pakansari. Terus? Saat itu Pakansari itu baru jadi, dan bahkan gue juga sebelum 2016 itu gue udah kesana gitu. Dan kondisi perakhirannya itu sangat menyedihkan gitu. Tanahnya masih merah-merah gitu, dan masih sangat becek gitu. Kayak tempat SSB ya. Iya bener, tanah untuk parkiran tuh sangat sangat ini apa namanya. Terlebih lagi Pakansari ini meskipun berada di dekat jalan besar ya, namun akses ke dalam ini untuk keluar itu bingung gitu. Karena bener-bener nggak ada penerangan dan segala macamnya. Ya gue nggak tahu ya sekarang, karena gue terakhir ke sono tuh kalau nggak salah tuh 2017 ketika timnas Luis Mia pertama kali main debut menghadapi Myanmar gitu. Gue nggak, udah 4 tahun ya berarti ya 4 tahun ya gue udah nggak sana, ataupun 5 tahun gue udah nggak sana. Gue nggak tahu kondisi Pakansari seperti apa. Dan yang menjadi apa namanya tujuan gue ataupun maksud gue adalah Pakansari aja ketika awal aja seperti itu kondisinya. Nah, kok bisa dijadikan venue timnas gitu. Dan juga kalau kita mungkin naik ke 2018 ketika Gelora Bung Karno baru selesai direnovasi untuk Asian Games gitu. Islandia main di sana, lagi-lagi parkirannya dan lingkungannya di luar stadion itu sangat-sangat apa namanya tidak tidak bagus gitu. Masih ada tanah-tanah merah lagi-lagi. Dan kemudian juga kondisi tribunnya bahkan untuk
akses dari kita mau masuk ke dalam tribun menonton itu juga banjir gitu. Maksud gue adalah apa gitu? Apa yang dimau oleh PSSI? Gue melihat dua stadion yang baru jadi langsung dibuat uh, venue untuk timnas. Dua-duanya stadion ini kelihatan belum siap. Sedangkan GIS kan jadinya kan sudah dari bulan April gitu kan. Sudah sangat lama sekali dan bahkan sekarang mungkin udah bagus karena udah sering dibuat untuk konser gitu. Iya, iya. Makanya fokusnya sekarang ini dulu ya, konser gitu dulu ya, kalau stadion yang bagus gitu ya. Maksudnya Iya, malah dipakainya malah buat yang lain gitu, kayaknya nggak sesuai iya. fungsinya Hmm. gitu. Dan bahkan kalau Bung Andre, gue kemarin ngepost di mana ya? Apa Hmm. belum nggak post ya? Sebenarnya PSSI itu udah membuat sebuah perjanjian gitu dengan PSSI kan, Hmm. untuk memakai Stadion JIS gitu. Coba Bung Andre bisa cari Ya, di Google oke. perjanjian JIS Suruh oleh cari ya. PSSI gitu. Oke. Agustus 2021 itu kan udah setahun gitu kan, itu kan sebuah lagi-lagi ada gestur sentimen ya dari seorang Ya, PSSI terhadap GIS gitu. Gue sebenarnya nggak ingin menghubungkan ini ke dalam politik, walaupun sepak bola ada politik, namun gue ngelihat hal ini bagaimanapun juga, bahkan di website FIFA, kalau nanti masuk ke website FIFA ya, ya, gue nggak tahu sekarang udah diubah apa belum, di ya. tanggal 27 itu venue-nya itu stadion GIS gitu. Gue nggak tahu Jis udah ya. diubah apa belum di Ya, website-nya FIFA. Gue terakhir lihat tuh sih masih GIS gitu. ya. Kalau FIFA Berarti aja sudah, mendadak dong ya diubahnya ya. iya, kalau di FIFA website-nya aja yang resmi ya, FIFA resmi ya, sudah tertulis GIS dan tiba-tiba diubah ke Pakansari kan lagi-lagi menimbulkan sebuah gestur yang memang PSSI nggak profesional dalam mengelola sebuah organisasi sepak bola Indonesia. Gitu. Iya, benar. Jadi nggak hanya aspek ini ya untuk memperbaiki peringkat FIFA gitu ya. Timnya Iya yang benar. harus lebih tinggi, tapi stadionnya juga harus di apa ya, dipertimbangkan lah. Ya, Iya benar. iya gitu Bima. Bung Bima, oke. Mungkin terakhir Bung Bima closing statement dari Bung Bima ya untuk timnas Indonesia. Untuk timnas Indonesia apa ya? Benar ya, gue lagi lihat dulu nih di website FIFA apakah masih apa Penasaran ya Bung namanya? Bima ya. Iya, Oke, ya. Oke, ambil Bung Bima lihat ya. Mungkin dari timnas Indonesia sendiri gitu ya. Dalam waktu terdekat akan menghadapi AFF ya benar? iya IF. Iya, AFF. Karena kalau nggak salah kan Oktober itu kan menjadi terakhir ya Ya, untuk liga-liga Eropa untuk bermain. Habis itu kan November tanggal 21 tuh udah kick off World Cup ya. Dan mungkin November pertengahan ataupun November awal itu liga udah di stop ya. Liga 10 stop 12 ya. itu kan akan di stop. Oke, siap. Dan udah nggak ada FIFA match day kan, benar langsung Iya, AFF benar. mungkin. AFF. Dan itu lagi karena nggak ada FIFA match day mungkin ya tim Indonesia ketika oh udah Udah dirubah dirubah. Sudah udah ya. Pakansari Bogor. Oke. Oke, Oke, gue siap. ingin ingat lagi nih. Kemarin gue ingat tuh hari apa? Hari apa tuh? Oke. Sambil closing Eh, statement ya Bung Bima. Hari Rabu kemarin. Hari Rabu ya. Berarti ya baru ya Hari Rabu berarti ya. kemarin. Baru Hmm, diupdate ya. Oke. Oke, Oke, closing closing statement. statement Ya, untuk timnas ya. ya. Mungkin memang Sinteyong tidak menampilkan sebuah apa namanya keistimewaan ya di timnas Indonesia. Namun gue melihat bahwa Sinteyong menunjukkan sebuah apa namanya Progress ya. progres gitu Ya. meskipun tidak terlalu jauh ya. Namun Hmm. gue sudah mulai melihat bahwa Sinteyong ya, gue masih belum in untuk Sinteyong, namun gue enjoy the moment gitu. Bagaimana gue melihat ada sebuah kebagusan dari Sinteyong ya, ingin Ya. yang membuat timnas Indonesia ini meskipun bermainnya tidak seatraktif ketika zamannya Luis Milla, tidak sebagus zaman Luis Milla, namun ada sebuah keberanian, ada sebuah
perbaikan dari sisi bertahan ataupun Hmm, dalam segala aspek, dan ini gue yang ingin lihat di timnas Indonesia di ya, beberapa tahun mendatang. Dan bahkan gue maunya ya Sinteyong kalau besok AFF ini juara teruskan sampai 10 tahun dan akan sampai 20 tahun gitu. Namun ya, kalau AFF ini nggak juara ataupun nanti ketika Piala Dunia ataupun World Cup ataupun Piala Asia U20 ataupun Piala Asia yang senior tahun depan ya, karena kalau F mungkin nggak juara juga nggak apa sih. Gue ingin lihat sebenarnya progres ketika di Piala Asia. Ketika Piala Asia kita mati total, tidak lolos grup, buat gue Sinteyong out. Namun kalau Sinteyong setidaknya bisa membuat sebuah uh, apa namanya sesuatu yang istimewa ketika ya, di Piala Asia senior nanti di tahun depan, untuk gue lanjutkan itu. Bukan ya, bukan berarti Sinteyong nggak bagus, namun gue melihat sebuah hal yang untuk tim oleh untuk seukuran timnas ini progresnya nggak boleh lama-lama gitu, karena nggak seperti klub. Kalau klub kan liga panjang gitu, ya, 38 pertandingan. Kalau timnas lu sekali kalah dua kali kalah bisa berakibat fatal gitu ketika di sebuah turnamen itu sih mungkin. ya, oke. Oke, menurut Bung Bima, nanti kita akan kapan nih kita bertanding di AFC ya tahun depan? Di bulan apa ya? Juni ya? Bulan Mei Juli ya kayaknya sih, antar Mei situ Juli sih. ya? Biasanya kalau Asia itu pertengahan tahun ya, nggak di akhir Ah, tahun, karena oke, siap, siap. di akhir tahun juga itu Piala Dunia juga baru ini yang main di Qatar akan panas ketika akan main di pertengahan tahun. Iya, siap. Oke, siap. Bung Bima, terima kasih sudah hadir di Pinjam Bola pada kesempatan kali ini ya. Sampai jumpa.